Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di era transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Makiatul Madania dari NIM 202410300005, Angkatan 21, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana teknologi khususnya Electronic Medical Records atau EMR telah merevolusi cara kerja rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan. Dari meningkatkan efisiensi operasional hingga mempercepat kolaborasi antar tenaga medis, EMR adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Yuk kita jelajahi bersama dalam video ini. Jadi, judul jurnal yang saya ambil adalah Use of Electronic Medical Records in the Digital Healthcare System and its Role in Communication and Medical Information Sharing Among Healthcare Professional. Untuk nama jurnalnya sendiri adalah Informatic in Medicine Unlock. Indeks jurnalnya, Elsevier terindeks Scopus dengan kuartil 1 atau Q1. Tahun terbitnya adalah tahun 2023. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini adalah digitalisasi adalah proses mengubah informasi menjadi format digital yang dapat diproses oleh komputer. Dalam sektor kesehatan, digitalisasi membawa manfaat yang sangat besar, seperti meningkatkan efisiensi dari kerja, mempermudah akses informasi, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Salah satu contohnya adalah Electronic Medical Records atau EMR, atau rekam medis elektronik. Jadi, EMR ini memungkinkan pencatatan data medis pasien secara elektronik, seperti hasil laboratorium, catatan perawatan, dan juga data dari penagihan. Data ini dapat diakses oleh berbagai profesional kesehatan di mana saja, sehingga memudahkan koordinasi dan perawatan pasien. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan EMR seringkali menghadapi hambatan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, resistensi dari tenaga kesehatan. Maksudnya di sini adalah ternyata masih banyak tenaga medis yang masih enggan beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Artinya, di sini masih banyak yang masih berada di zona nyaman menggunakan metode konvensional daripada menggunakan elektronik. Yang kedua adalah kendala teknis. Nah, di sini adalah kurangnya perangkat keras seperti komputer atau tablet dan koneksi internet yang tidak stabil menjadi tantangan besar. Yang ketiga adalah keamanan data. Nah, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pasien masih menjadi isu yang sering muncul. Nah, di sini ternyata pada saat pandemi COVID-19 semakin menekankan pentingnya akses cepat dan juga aman terhadap data medis. Situasi ini mendorong munculnya percepatan adopsi teknologi digital untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih efisien dan juga responsif. Nah, tujuan ini tentunya sesuai dengan bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara penggunaan EMR dan perilaku komunikasi serta berbagai informasi media atau CSI di kalangan dokter dan juga perawat dalam sistem rumah sakit digital. Kemudian, untuk metode penelitian ini adalah penelitian ini tuh menggunakan metode survei yang dilakukan pada tahun 2022 di sebuah rumah sakit universitas dengan kapasitas 963 tempat tidur di Turki. Persiapan penelitian terdiri dari 214 dokter dan juga 261 perawat yang dipilih menggunakan metode stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner cetak yang dirancang untuk mengevaluasi frekuensi penggunaan EMR, perilaku CSI, dan juga kendala yang dihadapi terkait penggunaan EMR. Kuesioner meliputi 2 skala umum, yaitu ada EMR scale, atau mengukur frekuensi penggunaan EMR berdasarkan tugas-tugas rutin. Yang kedua ada CSI scale, yaitu menilai perilaku komunikasi dan juga berbagai informasi medis di antara tenaga kesehatan. Nah, data yang terkumpul tadi itu dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS 21. Uji statistik yang digunakan meliputi analisis deskriptif, korelasi Pearson, dan juga regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan EMR dan juga perilaku CSI ini. Nah, yang menarik adalah, jadi pada hasil penelitian
ini adalah yang pertama, penggunaan EMR itu menunjukkan hubungan yang positif dan juga signifikan dengan perilaku CSI di antara profesional kesehatan. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi penelitian ini tuh menemukan bahwa semakin sering tenaga kesehatan menggunakan EMR, ternyata semakin baik kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan juga berbagi informasi medis. EMR sendiri menjadi alat yang mempermudah transfer data medis dengan cepat dan juga akurat, yang sangat penting untuk kolaborasi dalam tim multidisiplin. Yang kedua, dokter lebih sering menggunakan EMR dibandingkan perawat dengan skor rata-rata yang lebih tinggi. Nah, maksudnya adalah perbedaan ini mungkin disebabkan oleh peran dokter yang lebih sering membutuhkan akses langsung ke data pasien untuk pengambilan keputusan klinis. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pelatihan penggunaan EMR bagi perawat agar mereka juga dapat memaksimalkan fungsionalitas sistem ini. Yang ketiga ada, hambatan utama dalam penggunaan EMR ini meliputi kurangnya perangkat keras seperti komputer atau tablet, masalah koneksi, jaringan, dan kurangnya data pada sistem informasi kesehatan. Faktor-faktor ini menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, tenaga kesehatan yang sulit untuk memanfaatkan potensi EMR secara optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan juga kualitas dari layanan. Yang keempat ada profesional dengan tingkat pemanfaatan teknologi yang baik memiliki skor perilaku komunikasi lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Nah, maksudnya adalah hal ini itu menekankan pentingnya literasi teknologi dalam sistem kesehatan modern. Tenaga kesehatan yang lebih akrab dengan teknologi akan menunjukkan kemampuan komunikasi dan juga kolaborasi yang lebih baik karena mereka dapat menggunakan EMR dengan jauh lebih efektif. Kemudian, pembahasan untuk Indonesia atau implementasi untuk penelitian ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi sebenarnya penerapan EMR ini sudah berjalan ya di Indonesia, sebagian di rumah sakit sudah menerapkannya. Nah, di sini dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, mempercepat akses data pasien, dan mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Namun, beberapa tantangan untuk harus diatasi agar implementasi EMR berhasil. Nah, langkah-langkahnya yang dapat dilakukan adalah investasi dari infrastruktur. Jadi, perlunya ada dukungan dari pemerintah dan juga institusi kesehatan yang perlu menyediakan perangkat keras yang memadai, koneksi internet yang stabil, dan juga perangkat lunak yang andal. Yang kedua, adanya pelatihan dan edukasi, yaitu memberikan pelatihan yang intensif kepada tenaga medis. Kemudian yang ketiga adalah regulasi keamanan data, yaitu membuat regulasi yang kuat untuk melindungi privasi dan juga keamanan data. Yang keempat ada pendekatan bertahap, mengimplementasikan EMR secara bertahap dimulai dari rumah sakit besar dan juga pusat kesehatan. Jadi penelitian ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena banyaknya tantangan yang mirip dengan yang ditemukan di Turki, seperti kendala infrastruktur, pelatihan teknologi, dan juga regulasi data. Dengan penyesuaian terhadap konteks lokal, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan penting dalam merancang strategi digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Implementasi EMR yang berhasil akan membantu menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan juga berpusat pada pasien. Sebagai pilar utama dalam sistem kesehatan digital, EMR menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas layanan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan juga menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan di video menarik berikutnya. Sampai jumpa!